Kali ini kita akan membahas satu film yang berhasil go internasional, dibintangi artis cantik berbakat kala itu, Ayu Azhari. So who are you to be so choosy? I've done things to survive, for money, and also for revenge. Film diawali ketika marinir Carter yang ditugaskan di daerah konflik berusaha membebaskan teman-temannya yang dijadikan tawanan oleh para teroris. Carter mendapat petunjuk dari bocah perempuan yang menunjukkan di mana markas teroris berada, hingga misi pembebasan itu pun berhasil. Sebelum meninggalkan markas teroris, Carter sempat memberikan kalung terhadap bocah perempuan tersebut, dan bocah tersebut pun memberikan sebuah boneka. Carter berusaha membawa bocah tersebut ikut serta, namun sang bocah menolak hingga insiden boneka pemberian sang bocah itu pun meledak, menghancurkan helikopter dan menewaskan para tentara yang baru saja diselamatkan. Carter yang masih berada di luar pesawat yang sedang memaksa bocah perempuan itu ikut serta terpental dan terluka parah. Ternyata boneka tersebut sengaja diisi bom untuk menghancurkan Carter dan kawan-kawan melalui jebakan si bocah perempuan. Carter pun tertangkap dan menjadi tawanan dan mendapatkan berbagai macam penyiksaan. Singkat cerita, Carter pun bebas dan entah bagaimana caranya, Carter berada di Indonesia. Dia berusaha mencari peruntungan menjadi seorang petarung. Berkat bela dirinya, dia berhasil mengalahkan lawan tangguhnya dan berhasil mencuri perhatian gembong narkoba. Tak cukup sampai di situ, Carter pun terkejut ketika melihat kalung yang diberikannya kepada bocah perempuan ketika di daerah konflik kini berada dan dikenakan oleh seorang gadis cantik yang berada di samping gembong mafia. Dialah Tania, teman wanita Larson, sang gembong narkoba dan perdagangan wanita. Untuk merayakan kemenangannya, Carter diajak ke Larson untuk berpesta minum. Di tempat itu rupanya sudah ada Tomo, saingan bisnis Larson, dan dua orang polisi, yaitu Kapten Karno dan Anna. Ajang pesta yang seharusnya menjadi jamuan sukacita, namun justru dimanfaatkan Larson untuk memancing kemarahan Tomo. Dengan meletakkan puntung rokok ke minuman pesanan Tomo, situasi menjadi panas ditambah Larson menantang Tomo bertarung. Beruntung Kapten Karno mencegahnya. Namun ketika ledakan terjadi di luar area, kemarahan kedua kubu tersebut tak bisa dielakkan. Tomo dan Larson saling baku tembak. Carter berusaha melindungi Tania dan berhasil meloloskan diri. Di saat Larson tertangkap polisi, justru Tania membawa Carter ke apartemennya. Walaupun berbagai macam alasan penolakan, akhirnya Carter mau juga untuk naik ke apartemen Tania. Tania yang nakal menanggalkan kalung yang dikenakannya, membuat Carter semakin mengingat masa lalunya. Di tempat penyiksaan, membuat jiwanya terguncang dan bertingkah kasar. You can do anything you like. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Loh, mau kemana lagi? Biarkan aku sendiri. Aku bisa mengerti apa yang kau rasakan. Sekarang kamu bebas. Lakukan apa saja yang kamu suka. Di tengah kebahagiaan Tania dan Carter, Tomo menyatroni apartemen Tania.
Tomo cemburu terhadap Carter karena berani mendekati Tania. Diceritakan Tania sebenarnya adalah wanita penghibur, hanya lelaki sekelas Larsen dan Tomo lah yang berhak tidur dengannya. Terjadi baku tembak hingga perkelahian sengit antara keduanya, hingga akhirnya Tomo berhasil dilumpuhkan dan tewas. Tubuhnya jatuh dari ketinggian apartemen. Peristiwa tersebut memancing sigap kepolisian. Carter berhasil melarikan diri dan Tania berhasil diamankan anak buah Larsen. Carter mengira Tania telah menjebaknya, sementara kepolisian mendapat keterangan tentang Carter. Carter pun kini menjadi buronan polisi. Carter yang merasa tidak bersalah menelpon Kapten Karno menjelaskan persoalan. Namun Kapten Karno tidak percaya. Sementara itu Larsen yang tertangkap kini kembali bebas. Kapten Karno yang mencari keberadaan Carter mencari keterangan lewat Tania. Ternyata Tania dan Karno sebenarnya punya kedekatan khusus. Namun Tania yang anti lelaki miskin lebih memilih menjadi penguasa Larsen. Pembicaraan mereka rupanya dikuntit seorang dokter, yaitu asisten Larsen, sehingga Tania mulai dicurigai Larsen. Nyawa Tania terancam ketika dibawa ke markas tempat penampungan perempuan-perempuan yang akan diperjualbelikan. Nasibnya bisa saja ditukar dengan para wanita-wanita tersebut, ditambah kesaksian dokter yang membuka semua rahasia, membuat Larsen semakin murka dan membunuh sang asisten dan menyuruh anak buahnya mengeksekusi Tania. Sementara Carter yang berhasil menyusup ke markas mengawasi Tania yang mulai terancam, hingga satu tindakan yang tepat berhasil menyelamatkan Tania dari regu tembak anak buah Larsen. Larsen yang melihat Carter menyelamatkan Tania mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi keduanya. Hingga Carter dan Tania masuk ke dalam jebakan peti kemas pengangkutan barang. Carter dan Tania berusaha mencari cara untuk melepaskan diri. Dalam keadaan bingung, terkuak ternyata Tania mengalami trauma penyiksaan. Sometimes you can even pretend to yourself. Hingga akhirnya Carter berhasil lolos keluar, namun Tania kembali tertangkap. Sementara itu kepolisian yang menerima pengaduan dari para korban, wanita-wanita yang berhasil lolos dari penyiksaan komplotan Larsen mengumpulkan pasukan untuk menyerang markas. Namun sayangnya Larsen sudah membumi hanguskan markas tersebut dan berhasil melarikan diri dengan membawa Tania. Polisi mendapati Carter yang berhasil menyelamatkan beberapa perempuan dan dia pun ditahan. Di kantor polisi, Carter diinterogasi tentang hubungan keterlibatan dirinya dengan Larsen. Namun tiba-tiba justru Larsen datang dan membebaskannya. Entah dengan cara apa masuk dan kepolisian pun tak bisa menangkap. Rupanya pembebasan Carter adalah misi permainan mereka untuk saling melumpuhkan dengan cara jantan. Namun dengan menyandra Tania, Larsen justru menembak Carter dan berhasil kembali kabur menaiki speedboat bersama Tania. Bertepatan dengan itu datang polisi dan menolong. Kapten Karno membimbing Carter untuk bergelantungan di helikopter yang dia kemudikan, mengejar Larsen yang mengarahkan tembakan ke arah Carter. Tania yang berusaha menghentikan aksi Larsen justru dilempar ke tengah laut. Hingga akhirnya Kapten Karno berhasil menjatuhkan Carter tepat di speedboat Larsen dan segera menolong Tania yang terdampar di lautan. Pertarungan sengit terjadi di atas speedboat yang melaju kencang hingga akhirnya pertempuran itu pun berhenti ketika menabrak dinding jurang. Carter yang selamat berusaha meraih tangan Larsen menyelamatkannya, namun tak kuasa, Larsen pun tewas jatuh ke jurang. Dan film pun selesai, Carter dan Tania selamat berkat Kapten Karno dan kepolisian. Film ini berjudul Memburu Teroris atau yang rilis di luar negeri